Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faya Mareta Rahmasari Darmani dengan NIM CMM 0190015, Pembinaan Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mekanisme terjadinya penyakit DBD yang berkaitan dengan perubahan iklim global. yang diajukan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah penyakit berbasis lingkungan yang diampu oleh Ibu Bibit Nasrah Tuminia, SKM MKes. Demam berdarah dengue merupakan penyakit menular. Penyebabnya yaitu virus dengue yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes. Adanya perpindahan penduduk, pertumbuhan populasi di dunia, dan mudahnya melakukan pergerakan melalui jalur udara, darat, maupun laut menyebabkan mudahnya penyakit ini berpindah ke daerah lain. Trias epidemiologi. Trias epidemiologi pada penyakit DBD. Yang pertama yaitu host. Di sini penjamu adalah manusia yang rentan oleh pengaruh agen. Kedua, agen. Virus dengue yang termasuk kelompok B Arthropoda virus atau Arboviruses merupakan anggota dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga nyamuk Aedes albopictus yang merupakan vektor infeksi DBD. Yang terakhir yaitu environment, dibagi menjadi 3. Yang pertama, fisik. Di antaranya yaitu kepadatan rumah penduduk, keberadaan tempat penampungan, suhu, dan kelembaban. Yang kedua, biologi. Di antaranya yaitu keberadaan tanaman hias, lahan tanah, keberadaan jentik nyamuk. Dan yang terakhir, sosial ekonomi. Di antaranya yaitu pendidikan, pekerjaan, perilaku masyarakat, pendapatan, perpindahan penduduk, dan kepadatan penduduk, serta pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Selanjutnya yaitu faktor determinan lingkungan. Yang pertama yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi jumlah kejadian DBD. Jumlah individu yang besar di suatu wilayah tertentu akan memudahkan penyebaran penyakit DBD karena akan mempermudah dan mempercepat transmisi virus dengue dari vektor. Yang kedua, curah hujan tinggi. Hujan terus-menerus dapat menimbulkan genangan air di sekitar pemukiman. Genangan-genangan air ini biasanya terbentuk di talang air, ban bekas, kaleng, atau botol bekas, sehingga akan menjadi tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Saat populasi nyamuk penyebab DBD meningkat, maka risiko penularan virus dengue ini di masyarakat akan meningkat. Yang ketiga, ada kecepatan angin. Nyamuk Aedes aegypti mempunyai jarak terbang paling efektif yaitu 50-100 mil atau 81-161 km. Dan yang terakhir yaitu ketinggian tempat. Nyamuk Aedes aegypti hidup pada ketinggian 0-500 meter dari permukaan dengan daya hidup yang tinggi. Proses interaksi manusia yang mengalami DBD. Seseorang yang dalam darahnya mengandung virus dengue merupakan sumber penular DBD. Virus ini berada dalam darah selama 4-7 hari, mulai 1-2 hari sebelum demam. Bila penderita digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terisap masuk ke dalam lambung nyamuk. Selanjutnya virus akan memperbanyak diri dan tersebar di berbagai jaringan tubuh nyamuk, termasuk di dalam kelenjar liurnya. Kira-kira setelah 1 minggu menghisap darah penderita, nyamuk tersebut siap untuk menularkan kepada orang lain, atau yang disebut dengan masa inkubasi ekstrinsik. Virus ini akan tetap berada di dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap virus dengue menjadi penular atau infektif sepanjang hidupnya. Penularan ini terjadi dikarenakan setiap kali nyamuk menusuk atau menggigit, sebelum menghisap darah akan mengeluarkan air liur melalui saluran alat tusuknya atau yang disebut dengan proboscis, agar darah yang dihisap tidak membeku. Bersama air liur inilah virus dengue dipindahkan dari nyamuk ke orang lain. Selanjutnya yaitu upaya dasar kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu pemeriksaan jentik nyamuk. Pemantauan jentik atau pemeriksaan jentik adalah kegiatan pemeriksaan tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti yang dilakukan secara teratur baik oleh petugas puskesmas maupun juru pemantau jentik atau jumantik.
Yang kedua yaitu pemberian edukasi. Edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya untuk mengendalikan dan mencegah penularan virus dengue dengan cara membasmi nyamuk melalui pemberantasan serang nyamuk. Salah satunya yaitu memberikan edukasi mengenai upaya pencegahan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Teori simpul terjadinya penyakit DBD. Simpul 1 yaitu sumber penyakit. Sumber penyakit adalah titik yang menyimpang atau menggandakan agen penyakit serta mengeluarkan atau mengemisikan agen penyakit. Agen penyakit di sini yaitu virus dengue. Virus ini berukuran kecil dan memiliki RNA tunggal. Simpul 2 yaitu media transmisi penyakit. Media transmisi penyakit adalah komponen lingkungan yang dapat memindahkan agen penyakit. Dalam kejadian DBD, penyakit ini ditularkan melalui nyamuk. Nyamuk yang paling sering menimbulkan terjadinya penyakit DBD adalah Aedes aegypti yang berwarna hitam kecoklatan dengan bintik-bintik putih di bagian kepalanya. Simpul 3 yaitu perilaku pemajanan atau behavior exposure. Perilaku pemajanan adalah jumlah kontak antara manusia dengan komponen lingkungan yang mengatensi bahaya penyakit. Perilaku 3M, umur, jenis kelamin, status gizi, pekerjaan, menurut WHO berhubungan dengan kejadian DBD. Simpul 4 atau outcome. Outcome merupakan hubungan interaktif antara penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya gangguan kesehatan. Outcome di sini yaitu berupa kejadian DBD. Skema kerangka konsep berdasarkan teori simpul. Pada simpul pertama yaitu virus dengue, simpul kedua nyamuk Aedes aegypti, simpul ketiga yaitu umur, perilaku, jenis kelamin, status gizi, dan pekerjaan, simpul keempat yaitu kejadian DBD. Patogenesis kejadian DBD. Penularan DBD dimulai dari sumber agen penyakit, yaitu nyamuk Aedes aegypti menggigit orang yang terdapat virus dengue di dalam tubuhnya. Ini disebut dengan simpul pertama. Kemudian, vektor penular nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue dapat menularkan virusnya ke tubuh orang yang sehat. Virus dengue masuk bersama darah yang dihisapnya. Ini dinamakan dengan simpul kedua. Selanjutnya, pada simpul ketiga, orang yang telah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue tidak akan selalu menderita DBD, melainkan terdapat karakteristik seseorang yang dapat menjadi resiko menderita DBD, seperti usia, jenis kelamin, dan kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, pada simpul keempat, orang dengan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus ini tidak akan menderita DBD meskipun di dalam darahnya terdapat virus tersebut. Akan tetapi, apabila orang dengan kekebalan tubuh yang lemah terhadap virus dengue, maka akan muncul gejala DBD seperti demam berat, yaitu demam tinggi disertai pendarahan, shock, dan tergantung dari tingkat kekebalan tubuh yang dimilikinya.